Wanita berambut panjang itu sekarang berada sangat dekat dengannya. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, dan senyumnya menyeramkan. Hai, saya Thomas Salapta dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang mahasiswi yang mengalami teror di kontrakan tua bersama dua orang sepupunya. Langsung saja ke ceritanya. Let's go! Sarah adalah seorang wanita yang tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota Bandung untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah ditemani oleh ayahnya. Ayahnya mengantar Sarah ke kontrakan yang akan dia huni di kota Bandung ini selama menuntut ilmu. Di kontrakan ini si Sarah ini tinggal bersama dua saudaranya. Dua sepupunya yang juga menuntut ilmu di universitas yang sama. Sepupu tertua bernama Jani dan sepupu yang lebih tua dari si Sarah ini bernama Afa. Maklum si Sarah ini baru lulus SMA. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan si Sarah nih. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun mengambil barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang kecil, berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Mereka mengucap salam sembari memasuki kontrakan itu yang pintunya memang terbuka. Assalamualaikum, ucap Sarah dan ayahnya. Waalaikumsalam, Sar, Mang, sahut Ak Jani dan Teh Afa dari dalam. Udah sampai, silahkan, begini adanya, Sar, ucap Teh Afa kepada si Sarah nih. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling rumah tersebut. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan lantai 2 dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut. Apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut ada tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Afa. Kamar Teh Afa ini berada di dekat dengan pintu utama. Kamar si Jani ini berada di ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah ini. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar si Teh Afa nih. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet. Setelah membawa masuk barang-barangnya, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, kata si Sarahnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman, pikirnya dalam hati. Sore pun tiba, ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak si Sarah ini sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada hal yang aneh. Atau mungkin Sarah hanya mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sarah ini bukan anak yang
indigo, atau biasalah dia hanya orang biasa seperti kita. Namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur ini selalu mematikan lampu kamarnya. Ia tidak bisa tidur dalam keadaan kondisi lampu yang masih hidup. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dengan keadaan yang gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan itu karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan sela-sela pintu. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP-nya di dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tertidur. Dan ternyata telepon tadi dari kedua sepupunya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat ia pulang tadi, ia membuka pintu dan langsung menyalakan lampu ruangan depan. Sarah sangat ingat betul ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tidur. Dia tidak memadamkan lampu ruangan depan. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang lampu itu padam? Pikirnya di dalam kepala. Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Hihihihi. Detak jantung Sarah saat itu serasa akan berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimutnya. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya keheningan. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu itu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon bahwa itu adalah tikus. Oh, tikus. Ya, itu tikus. Atau mudah-mudahan tikus, pikirnya di dalam hati. Belum selesai ia meyakinkan dirinya sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Duk, ser, suara sesuatu diseret, seperti orang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teh Afa, dan berputar lagi. Suara tawa lirih itu muncul lagi. Hihihihi. Kali ini Sarah yakin ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi tubuhnya. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tetapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya.
Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup dengan keringat. Setelah tegang dalam waktu yang lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk salat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada sepupunya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun di sana. Artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, Ramadan pun telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meskipun tidak 100% hilang. Dan si Sarah nih udah mulai dekat dengan tetangga sekitarnya. Gary adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama, mereka menjadi semakin akrab. Hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Gary menjemput jam 9 ya Nong, ucap Gary sebelum menutup telepon. Oh ya, Nong ini adalah panggilan Sarah dari Gary. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah. Bagi mereka, suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Gary tidak ikut meeting karena satu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantar oleh temannya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk. Dan Sarah pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gary. Ayo berangkat, ajak si Gary nih kan. Sarah menggeleng, enggan pergi. Entah kenapa ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba si Gary ini berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. Ayo pergi, teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidurnya karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gary. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begini. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gary bisa masuk, pikirnya. Suara HP Sarah berbunyi, tanda ada seseorang yang menelpon. Halo, Nong, Gerald bentar lagi. Halo, Nong, Gary bentar lagi jemput. Udah siap kan? Ucap si Gary ini bersemangat. Ger, lo tadi ke kamar gue? Tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gary tadi. Enggak tuh, katanya. Gary baru pulang, ini langsung telepon kamu. Sarah diam dan kantuknya mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. Nong woi, teriak Gary di telepon. Iya 15 menit lagi jemput. Gue salat isya dulu, sahutnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamarnya.
Ak Jani yang saat itu sedang bersila di ruangan depan kamar yang sedang bermain HP. Tadi Gary kesini nggak? Tanya si Sarah. Nggak tuh, jawab Ak Jani tanpa berpaling dari HP-nya. Yang benar, kata si Sarah nih, kembali berusaha meyakinkan. Benaran seharian ini nggak ada tamu. Yakin Ak Jani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikannya. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal dan tidak lupa memakai shawl kesayangannya. Gary sudah datang, mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di depan komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek-kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gary. Semakin lama semakin mendekat, hingga di pertigaan SMA kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka ambil. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan detik mereka pun mengambil jalan yang sama. Di saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satu orang pun pejalan kaki. Sontak Sarah pun terkejut mencari si kakek tadi. Jalanan di komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gary yang menyadari keganjilan gerak-gerik si Sarah ini bertanya. "Kenapa Nong?" tanya si Gary. Ucapnya kan, "Tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok. Kenapa nggak ada ya?" tanya Sarah dengan panik. "Jangan ngelamun, nggak ada siapa-siapa dari tadi juga," seru si Gary nih. Karena sudah mengalami banyak kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gary untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon lebat di kanan dan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Gary sama sekali tidak memperlambat kecepatan motornya. Refleks Sarah menepuk pundak si Gary sambil berteriak, Gear, kucing, pelanin," teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu-bebu, Gary malah tancap gas membuat Sarah sedikit terjengkang. "Diam kamu Nong, gak ada apa-apa," balas si Gary sewot kan. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut. Dan memang tidak ada apa-apa di sana. Ia pun syok karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas sedangkan Gary memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak pun datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan salat subuh. Mereka meminta bil. Saat pelayan datang menyerahkan bil, dia bertanya, Teh mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya jawab Sarah dan si Gary ini bersamaan. Yakin?" sahutnya menyelidik. "Iya biar keburu sholat subuh," balas si Gary ini. "Sok atuh hati-hatinya di jalan," ujarnya.
Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gary untuk berhati-hati. Tanpa rasa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung, tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gary pun saling pandang. Paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan, dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelumnya hanyalah sebuah intro dari apa yang akan mereka rasakan nanti. Dalam perjalanan pulang dari kafe, suasana mulai berubah. Jalanan yang sebelumnya biasa saja kini terasa sunyi dan mencekam. Udara dingin malam lembang semakin menusuk hingga ke tulang. Lampu jalanan yang jarang membuat sebagian besar rute terlihat gelap. Hanya diterangi lampu motor mereka. Sarah duduk di belakang Gary mencoba mengalihkan pikirannya dari kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Namun, beberapa meter ke depan ia melihat sesuatu di tepi jalan. Sosok bayangan gelap berdiri diam tanpa bergerak. "Ger, kamu lihat itu enggak?" tanya Sarah dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah bayangan tersebut. "Apa sih, Nong? Jangan bikin panik ah," balas si Gary tanpa menoleh. Suaranya terdengar tegang. Tiba-tiba, bayangan itu melintas ke tengah jalan dengan gerakan yang begitu cepat, membuat Gary harus mengerem mendadak. Motornya hampir tergelincir. "Ger, itu apa?" Sarah berteriak, matanya membelalak melihat bayangan tersebut berdiri hanya beberapa meter di depan mereka. Wujudnya lebih jelas sekarang, seorang wanita berambut panjang menunduk, mengenakan pakaian serba putih yang terlihat lusuh. Gary tidak menjawab, dia hanya menghela napas panjang lalu berkata pelan, "Jangan lihat ke belakang, Nong," ucap si Gary ini. Sarah langsung merinding. "Kenapa, Ger?" bisiknya. "Pokoknya jangan lihat ke belakang. Kita pergi sekarang," jawab si Gary dengan tegas. Tanpa menunggu jawaban, Gary memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Namun perasaan Sarah semakin tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Seketika Sarah mendengar suara langkah kaki dari belakang mereka, seolah-olah seseorang berlari mengejar. Tidak hanya itu, terdengar suara tawa lirih yang sama seperti yang pernah ia dengar di kontrakan. Hihihihihi. Sarah tidak tahan lagi. Ia berbalik melihat ke belakang meskipun Gary sudah memperingatkannya. Yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Wanita berambut panjang itu sekarang berada sangat dekat dengannya. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, dan senyumnya menyeramkan. "Ger, cepat!" teriak Sarah sambil memeluk Gary erat-erat. Gary mempercepat laju motor, berusaha meninggalkan sosok itu sejauh mungkin. Mereka melewati tikungan demi tikungan hingga akhirnya memasuki area yang lebih ramai dengan beberapa rumah penduduk dan lampu-lampu jalanan. Namun saat mereka merasa sudah aman, tiba-tiba motor mereka mati mendadak di tengah jalan. Gary mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetapi gagal. Sarah pun panik, berkali-kali menoleh ke belakang, memastikan sosok itu tidak mengejar mereka. Dalam keheningan itu, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat, semakin mendekat. Gary dan Sarah saling pandang dengan ketakutan. Mereka tahu sesuatu sedang mendekati mereka. "Ger, cepat dong, ayo pergi dari sini." Sarah hampir menangis. Akhirnya setelah beberapa kali mencoba, motor mereka kembali menyala. Gary segera memacu motor secepat mungkin, tidak peduli lagi dengan jalanan yang bergelombang. Sesampai di depan kontrakan, Sarah langsung melompat turun dari motor dan berlari masuk ke dalam kontrakan. Gary menyusul setelah memarkir motor di halaman. Di dalam rumah, mereka duduk terdiam, tubuh mereka gemetar. Sarah mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. "Ger, tadi itu apa? Kenapa dia terus mengikuti kita?" tanyanya si Sarah.
Suaranya masih bergetar. Gary hanya menggeleng, wajahnya pucat. Aku nggak tahu, Nom. Tapi mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Malam itu Sarah dan Gary tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan membaca doa dan salat hingga matahari terbit. Meski kejadian tersebut berakhir, bayang-bayang kengerian malam itu akan selalu menghantui mereka. Setelah pengalaman mengerikan di malam tadi, ia mencoba untuk melupakan dan meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya karena kelelahan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di kontrakan itu. Setiap malam suasana terasa semakin mencekam. Sarah berusaha mengisi hari-harinya dengan aktivitas agar tidak terlalu sering berada di kontrakan. Pada suatu malam, ketika Jani dan Ava pulang lebih awal, mereka bertiga duduk di ruang depan sambil berbincang-bincang. Sarah mencoba membahas hal-hal ringan agar suasana terasa hangat. Tetapi di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai 2, padahal tidak ada seorang pun di sana. Jani yang lebih berani langsung bangkit dan melihat ke atas tangga. Namun, setelah beberapa detik ia kembali duduk dengan wajah datar. Tidak berkata apa-apa, Sarah merasa janggal dan mendesak. "Ada apa, Jani? Apa yang lihat?" Jani menggeleng, tetapi suaranya terdengar kaku. "Tidak apa-apa, Sar." Ava yang juga merasa ada yang aneh mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Sarah terus memikirkan hal itu. Setelah kejadian itu, Jani tampak lebih sering keluar rumah. Ava pun mulai mengeluh sering bermimpi buruk. Pada suatu malam, saat Ava sedang tidur, Sarah yang sedang membaca buku di kamarnya mendengar suara ketukan pelan di pintu. Ketukan itu terdengar tidak biasa, seperti ada pola-pola tertentu. Sarah berpikir mungkin itu Ava yang membutuhkan sesuatu. "Teh Ava," panggil Sarah sambil mendekati pintu. Namun tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Sarah membuka pintu dan melihat lorong kosong dengan cahaya lampu redup di ruang depan. Ia merasa merinding, tapi memaksakan diri untuk tidak takut. Saat kembali ke tempat tidur, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari arah jendela di atas pintu kamar. Sarah menengadah dan melihat bayangan hitam samar-samar bergerak melintasi kaca. Ia membeku di tempat, tidak mampu bergerak. Kejadian aneh terus berlanjut. Barang-barang seperti sendok dan gelas sering berpindah tempat tanpa alasan. Lampu sering mati sendiri di waktu-waktu tertentu. Suatu malam, Sarah terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan kecil berlari menuju sudut kamar, kemudian hilang begitu saja. Sarah mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah itu, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mencoba membicarakan hal itu dengan Ava dan Jani, tetapi mereka berdua lebih memilih untuk diam atau menghindari topik tersebut. Pada sore hari, seorang tetangga bernama Bu Lani mendatangi kontrakan mereka untuk mengantarkan makanan kecil. Bu Lani yang ramah mulai bercerita tentang sejarah rumah itu. Dulu, rumah ini sempat kosong bertahun-tahun, katanya. Keluarga yang tinggal di sini sebelumnya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, ujar Bu Lani dengan nada pelan. Sarah, Ava, dan Jani saling berpandangan. Mereka merasa cerita Bu Lani semakin menjelaskan berbagai kejadian yang mereka alami. Suatu malam yang hujan deras, Sarah terbangun karena mendengar suara keras di lantai atas. Kali ini ia memberanikan diri untuk memeriksanya. Dengan senter kecil di tangannya, ia menaiki tangga kayu yang berderit. Sampai di atas, ia melihat pintu kecil menuju ruangan tanpa pintu terbuka sedikit. Dengan jantung yang berdebar-debar, Sarah mendorong pintu itu dan mendapati ruangan gelap dan berdebu. Namun, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Ada boneka tua yang duduk di sudut ruangan dengan mata yang seperti menatap langsung ke arahnya. Suara lirih kembali terdengar. Hihihihi.
Sarah berlari turun dengan panik, hampir terpeleset di tangga. Ia memutuskan untuk tidak lagi naik ke lantai 2 apapun yang terjadi. Meski gangguan tidak sepenuhnya hilang, Sarah, Jani, dan Afani mencoba bertahan selama sisa kontrakan. Mereka mulai sering membaca doa dan menjaga suasana rumah tetap bersih. Meski begitu, bayangan rumah itu akan selalu membekas di ingatan mereka, menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dan itulah cerita kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di video selanjutnya.